Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu li. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sudah berada di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, kekuatan iman dan takwa, kesabaran, ketabahan, dan tentunya ketawakalan di dalam menghadapi hidup dan kehidupan di alam dunia yang sementara waktu ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita pengikutnya, yang insya Allah kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaatul uzmah, pembelaan, pertolongan yang besar dari baginda Rasul, guna menghantarkan kita tentunya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah termaktub di dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 183. Ayat ini begitu familiar di kalangan umat Islam, tentunya dimulai dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat yang menandakan kewajiban kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan, dengan penuh kenyamanan, tentunya berharap semoga Allah memberikan kepada kita kasih sayangnya, memberikan kepada kita ampunannya, dan mudah-mudahan tentunya di akhir Ramadan kita mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Sebagaimana kita ketahui, di 10 hari fase yang pertama awaluhu rahmah, penuh dengan kasih sayang Allah. Di fase yang kedua 10 hari berikutnya wa awsatuhu maghfirah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di fase yang ketiga 10 hari terakhir adalah itqun minan nar, pembebasan kita dari api neraka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah tuntunan, puasa adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan ibadah puasa, setidaknya ada hal yang harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Terutama bagaimana kita mampu untuk mengawasi diri kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Oleh karena itu kita diingatkan akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu adalah yang maha pengawas. Oleh karena itu di dalam bulan suci Ramadan ini setidaknya ada 4 macam pengawasan. Yang pertama adalah al-muraqabah an-nafsiyah. Yang kedua adalah al-muraqabah al-ijtimaiyah, yang ketiga adalah al-muraqabah al-qanuniyah, dan yang keempat adalah al-muraqabah al-ilahiyah. Al-muraqabah yang pertama, pengawasan yang pertama adalah al-muraqabah an-nafsiyah, yakni pengawasan yang ada di dalam diri sendiri, bahwa perintah Allah untuk melaksanakan ibadah saum itu kita laksanakan atas dasar niat ikhlas karena Allah yang tertanam dalam diri kita. Kita awasi diri kita sendiri sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Jadi kembali kepada diri kita sendiri.
kita diawasi oleh diri kita sendiri. Yang kedua adalah al-muraqabah al-ijtimaiyah, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Kita berpuasa, lalu kemudian masyarakat melihat kita. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini boleh jadi luput, boleh jadi hilang dari apa yang menjadi pengawasan itu sendiri. Sehingga ketika kita misalnya berbuka di saat bulan suci Ramadan, di saat kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa tersebut, ternyata diketahui oleh masyarakat. Namun masyarakat itu sendiri tidak akan bisa sepenuhnya untuk dapat melakukan pengawasan tersebut. Yang ketiga adalah al-muraqabah al-qanuniyah, pengawasan yang dilakukan oleh undang-undang. Kita tahu bahwa peraturan pemerintah sudah memberikan berbagai macam aturan terkait dengan berbagai bidang di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu pengawasan al-ijtim al-qanuniyah ini pun bisa luput karena ini adalah berasal dari manusia dan kemungkinan itu akan luput dari pengawasan itu sendiri. Dan yang terpenting adalah yang keempat, dan ini adalah pengawasan yang paling kudus yang tidak akan bisa luput sama sekali, yakni yang disebut dengan al-muraqabah al-ilahiyah. Ini adalah pengawasan Allah, pengawasan yang tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa lari kemanapun kita di dalam melakukan hal-hal yang tentunya dilarang dan juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun 1445 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.